bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin Terima kasih kami sampaikan kepada Sekdes Balai Desa Lenteng Timur, yang terhormat kepada Bapak DPL, dan yang terhormat kepada narasumber Ahmad Faisal Rizani SH MKN, dan juga yang terhormat kepada Babinsa Lenteng Timur, dan tak lupa pula kepada masyarakat Lenteng Timur yang juga saya hormati dan rekan-rekan KKN. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan atas diterimanya kami mengadakan KKN di tempat di Lenteng Timur di sini. Alhamdulillah kami sampaikan, dan juga terima kasih telah menyediakan fasilitas yang kami perlukan di sini, dan mohon maaf apabila dari keterbatasan kami di sini, karena KKN di sini bukan setiap hari kami di sini, dikarenakan PPKM yang sekarang masih PPKM level 3. Ya, PPKM level 3, karena di sini kami tidak bisa melakukan ataupun mengadakan aktivitas KKN untuk masyarakat diadakan setiap hari. Karena di sini kami 2 hari kami melaksanakan KKN di sini, dan 1 hari kami melaksanakan KKN untuk individu ataupun diri sendiri. Dan terima kasih kami sampaikan sekali lagi. Cukup itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan 14. Yang saya hormati pula para tokoh masyarakat, para kiai, para perangkat desa yang juga berkenan hadir menyambut baik acara yang diselenggarakan oleh adik-adik kita dari kelompok 14 KKN. Saya hormati juga rekan saya sekaligus juga narasumber pada pagi hari ini, Bapak Faisal SHMKN, yang meluangkan waktunya untuk mengisi acara ini. Saya berharap ada banyak hal yang bisa didapat dari forum ini. Bapak Faisal akan menjelaskan dengan mudah, sekaligus mungkin nanti bisa nyambung dengan beliau ini. Ada hal-hal yang perlu dibantu terkait permohonan pendaftaran hak atas tanah. Insya Allah beliau siap membantu, karena kebetulan beliau ini sepengetahuan saya ya, sangat melayani gitu. Kebetulan beliau ini juga sering bersama kami, berpartner dengan kami untuk melakukan kegiatan yang sama, memahamkan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya proses pendaftaran hak atas tanah. Tidak serumit yang dibayangkan, ternyata sangat mudah. Apalagi nanti dibantu oleh beliau langsung. Insya Allah yang dianggap sulit semuanya mudah. Baiklah, saya akan langsung mulai ya.
kita bahas di sini adalah benda tetap, yaitu hak atas tanah. Di mana hak atas tanah ini ya, hak atas tanah beserta segala sesuatu yang di atasnya ya, ini yang karena jenis dan ketentuannya dianggap sebagai benda tetap. Jadi tanah, bangunan yang ada di atasnya ya, terus kemudian ada pohon ya, atau tumbuh-tumbuhan yang melekat terhadap hak atas tanah, sehingga nantinya tujuan pendaftaran tanah itu akan tercapai. Nah, tujuan pendaftaran tanah itu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat hak atas tanah, itu akan menjamin kepastian hukum bagi pemilik, karena namanya sudah tertera di sertifikat sebagai pemilik hak atas tanah. Terus kemudian nomor 2, ketika sudah didaftarkan hak atas tanahnya, maka semua masyarakat akan mendapatkan informasi. Jadi ada informasi luasnya berapa, gitu. Terus kemudian lokasinya sebelah mana, atas namanya siapa, status haknya itu apakah hak milik atau hak guna bangunan, itu tercatat semuanya di sertifikat, sehingga memudahkan atau memberikan informasi yang jelas kepada pihak ketiga, kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Sedangkan yang terakhir, yaitu tujuan terakhir, yaitu sebagai pencatatan, yaitu untuk tertib administrasi pertanahan. Karena kalau sudah diterbitkan sertifikat, maka pencatatan yang ada di pertanahan itu menjadi tertib administrasi, karena nama atau riwayat tanah itu akan tercatat secara jelas di kantor pertanahan, sehingga bisa dibuka kembali apabila terjadi suatu hal terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu salah satu tujuan dari pendaftaran tanah. Terus kemudian asas dari pendaftaran tanah itu sempat disinggung juga oleh Bapak Jen ya. Itu salah satunya adalah asas sederhana, aman, terus kemudian mutakhir dan terbuka. Jadi seharusnya asas dari pendaftaran tanah ini memang asasnya sederhana, memudahkan masyarakat untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah. Terkait dengan pembiayaan, karena banyak sekali masyarakat yang tidak ngurus tentang akta itu karena biaya terlalu besar. Oleh karena itu dijelaskan agar supaya masyarakat itu paham dengan itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh RT yang lain, itu tentang tanah yang ada di dekat-dekat jalan atau di sungai. Itu idenya kepada siapa agar supaya ada kejelasan, sehingga tidak semudah masyarakat itu membangun, biasanya dikuasai oleh hak-hak yang dirinya itu mampu menjadi pejabat, kadang-kadang menguasai seperti itu. Kejelasannya ke atas jalan, kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu alangkah baiknya diperjelas kembali sehingga masyarakat awam itu tidak tertipu dengan adanya surat yang dibuat kadang-kadang oleh orang-orang yang di kesempatan punya wewenang di situ, kadang-kadang di situ. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa meminta fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya. Apabila itu pejabat tersebut diberi kewenangan untuk menunjukkan fotokopi sesuai dengan aslinya. Itu akte yang masyarakat untuk sertifikat. Karena akte di sini apabila pejabat sudah meninggal pasti ada yang namanya pemegang protokol. Protokol di sini
administrasi pejabat yang terdahulu itu diserahkan kepada pejabat yang baru, dan akte tersebut ada nomornya. Yang penting kita tahu atau ingat nomor akte yang hilang tersebut nomor berapa, insya Allah itu bisa dicari karena ada arsip nomor 10, itu tinggal dicari nomor 10. Misalkan tertib administrasi, arsip dari masyarakat itu disimpan. Itu yang pertama, yang akte ya, jadi bisa dimintakan salinan. Terus kemudian yang nomor 2, untuk sertifikat yang hilang, maka kita bisa mengajukan sertifikat hilang. Selain sertifikat hilang yang bisa kita ajukan apabila sertifikat kita itu rusak, terbakar, dimakan rayap, terus, nah, asalkan jangan ini ya, semuanya sudah dijaminkan di bank, nanti pengajuan hilang. Nah, itu nanti akan karena kayak gini, ketika mengajukan sertifikat hilang, permohonan pertama yang harus dilakukan adalah pendaftaran SKPT. Pendaftaran SKPT itu silakan datang ke kantor pertanahan untuk meminta surat keterangan pendaftaran tanah. Apabila kita ingin mengajukan sertifikat hilang nantinya, sehingga diterbitkan lagi, sehingga berarti harus pendaftaran SKPT terlebih dahulu. Kita menyampaikan nomor sekian, sertifikat saya hilang, letaknya di mana, luasnya sekian. Berdasarkan SKPT nanti diterbitkan sama pertanahan, ini masih surat ya, 1 lembar. Itu kita datang ke kepolisian. Kita laporan ke kepolisian untuk meminta surat keterangan kehilangan dari kepolisian berdasarkan SKPT. على سيدنا محمد بأن من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة والسلام عليه وصل على سيدنا محمد بالصلاة عليه اللهم زينا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام والبس قلوبنا بالتقوى ووجعلنا من عذاب النار اللهم إنا نسألك التقى والهدى اللهم إنا ندخلنا الجنة اللهم زدنا في الأمور وجنة باب الآخرة اللهم لا تسلمنا نعمة عليها على يومنا اللهم اجعلنا في كلامنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا وأبنائنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين من عبادك الشاكرين من عبادك الصابرين من عندنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من الجنة اللهم زدنا نتنظر لكلمة الكريم وشكرك ربنا آتنا في الحسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا ببركة الفاتحة